Selamat pagi. Bagaimana keadaan kita hari ini? Baik. Iya, semoga semuanya baik, sehat yang penting, dan kita juga bersyukur karena boleh belajar kembali pada hari ini. Nah, untuk mengawali pelajaran kita, ada yang bisa membantu Bapak untuk pimpin doa? Saya Pak. Iya, Febri, silakan Febri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dan biarlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami kami dengan mengampuni yang salah kami, dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Oke, terima kasih untuk Febri yang telah berani tampil hari ini untuk memimpin doa. Anak-anak semua, kalau kita sudah sehat, sudah siap belajar, kita hari ini melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, Yesus mengajarkan pengampunan. Lupa lagi, baru nggak seminggu. Jadi Yesus mengajarkan pengampunan, dan dalam pelajaran kita minggu lalu kita membahas bagaimana orang melakukan tindakan kekerasan. Apa yang terjadi? Ingat apa kemarin? Pencuri helm diapakan tuh? Dikeroyok, ditinju, dipukul oleh masyarakat. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Ingat baik-baik. Itu yang kita pelajari. Nah, lalu kemana orang bawanya? Kantor polisi. Ke kantor polisi. Karena apa? Karena polisi adalah penegak hukum. Nah, itu sudah kita tahu. Lalu hari ini kita akan belajar apakah di dunia ini hanya cukup kita ada pelaku kejahatan dibawa ke kantor polisi, atau ada ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Kita akan belajar bersama dari Tuhan Yesus tentang bagaimana mengampuni. Sebelum itu, Bapak akan melihat kehadiran siswa dengan absen. Semuanya hadir? Hadir. Iya, kalau semuanya hadir, terima kasih. Ya, Bapak sudah hitung, semuanya juga sudah hadir jumlahnya. Iya, oke. Kalau semuanya sudah hadir, maka kita akan belajar hari ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan kita belajar untuk apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah belajar materi ini, siswa mampu menguraikan secara singkat tentang perumpamaan anak yang hilang. Yang kedua, siswa bersedia melakukan tindakan mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Yang ketiga, mengaitkan sikap Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang sebagai gambaran sikap Allah. Yang keempat, siswa dapat menentukan alasan Bapa mengampuni si bungsu dan bukannya menghukum. Yang kelima, siswa mampu menyusun doa atas kasih Allah yang Maha Pengampun. Oke, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, kita akan melihat mendalami kitab suci dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan lihat bersama, kita tonton. Nah, kita tonton dulu. Ini adalah anak bungsu yang pergi setelah dia mendapatkan harta warisan. Dia pergi, itu sedang apa tuh? Poya-poya. Nah, itu dia berpoya-poya. Semua bukan Berjudi. Wah, sampai dia jatuh miskin, tuh ya. Nah, sampai dia jatuh miskin.
Nah, kita lihat. Dia jaga apa? Apa binatang apa tuh? Babi. Nah, itu babi. Kalian tahu. Si bungsu akhirnya menjaga babi. Dia lapar, pengen makan makanan babi. Karena lapar. Mau makanan babi. Kan pernah melihat makan babi kan? Tuh, sampai makanan babi mau makannya itu. Lalu dia teringat, kalau di rumah bapaknya mereka makan mewah, mereka semua serba ada. Nah, itu kita lihat ada ternak, dia berpikir dia. Nah, tadi kita sudah menonton video dan juga kita sudah mengamati gambar-gambar bagaimana orang yang berbuat salah. Minggu lalu juga kita sudah belajar. Nah, hari ini kita tadi belajar dari Tuhan Yesus, di mana kita menyaksikan video dan juga gambar-gambar tentang Yesus mengajarkan pengampunan melalui perumpamaan anak bungsu yang hilang. Nah, ini sekarang kita sudah temukan masalahnya dan mari kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang kemarin lagi. Silakan kembali ke kelompok yang kemarin. Ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Bapak akan bagikan materinya, soal-soalnya sudah ada, petunjuknya sudah ada, dan nanti akan kembali berdiskusi. Ya, diskusinya harus aktif, harus semuanya membaca dan melihat. Materinya sudah ada, KKPD-nya, ya. Petunjuknya sudah ada, nanti dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Ada kelompok yang belum? Sudah selesai semua kan? Sudah. Kalau sudah, satu duluan. Silakan maju kelompok satu. Kelompok satu presentasi. Jawaban dari kelompok nomor 1. Nomor 1, mengampuni, mengasihi, menghormati. Nomor 2, karena Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita sudah tadi presentasi dan anak-anak juga sudah membahas masalah ini. Kalian tahu anak mana tadi yang menjual harta benda? Betul. Anak bungsu. Diapakan tadi segala uangnya? Apalagi kuatnya tadi? Mabuk-mabukan, judi, apalagi? Bukan? Nah, itu bagus dah contoh seperti itu. Sekarang Bapak bagikan kertas ulangan, kertas latihan untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini dengan mengisi soal-soal. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan soal, sudah juga mencatat poin-poin penting yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak semua, terima kasih atas segala pekerjaannya dan perlu Bapak tegaskan lagi bahwa pada hari ini kita belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Wujud apa yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah wujud dari kasih Allah yang begitu besar bagi kita manusia. Ya, jadi Yesus mengajarkan pengampunan menjadi salah satu ciri-ciri hidup yang harus kita miliki sebagai putra-putri anak-anak.
anak-anak Allah. Ya, kita harus mau mengampuni, memaafkan. Bukan hanya kawan saja yang mau dimaafkan, semua orang. Itu yang perlu kita sadari bersama. Ya, mengampuni bukan hanya pada orang yang dikenal. Dia kan kawan aku hanya mengampuni dia. Bukan. Tapi kita mengampuni pada semua orang. Jangan pilih-pilih. Itu yang pertama. Sikap mau mengampuni itu didasarkan pada sikap Allah Bapa yang murah hati. Ya, kalian tahu tadi, sikap Allah Bapa yang murah hati tadi ditunjukkan oleh Yesus melalui perumpamaan apa? Perumpamaan apa tadi? Anak yang hilang. Nah, ditunjukkan dari seorang bapa itu gambaran Allah sendiri, Allah yang mau mengampuni. Anak bungsu itu gambaran kita manusia yang sering berbuat salah, yang kadang hilaf, seperti pelajaran kita 2 minggu yang lalu, jatuh dalam godaan sehingga kita berbuat dosa. Oleh sebab itu kita akhirnya harus bertobat. Ya, kita mendapatkan pengampunan itu diingat, disimpan dalam hati baik-baik. Ya, kalian sudah kelas 5, sudah besar, nanti kelas 6 tidak lama lagi akan ujian SMP, sudah menjadi anak gadis, anak bujang, ya, orang-orang yang sudah besar harus ingat itu. Jadi mengampuni itu tidak hanya sebatas mengampuni, memaafkan seperti itu saja, tetapi sebagai tindakan mengasihi sama, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bernyanyi, mengasihi lebih sungguh, ya. Siap dah lagunya, kita nyanyikan, ya. Kita nyanyi. Nah, siap? 1, 2, 3. Kita sudah bernyanyi, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Jadi jangan pura-pura ya, kalau mengampuni itu betul-betul sungguh-sungguh. Nah, anak-anak semua, pelajaran kita hari ini akan kita akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, perlu diingat ya, bahwa minggu depan kita akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Kita manusia yang bisa berbuat dosa, kita juga masih dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Nah, itu pelajaran kita minggu depan, dan tugas kita untuk minggu depan itu diingat juga yang sudah dibagikan tadi, harus dikerjakan, jangan sampai tidak. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak minta tolong satu orang pemimpin doa. Siapa? Yang ya, oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa yang putra terkudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu sebab kami telah belajar tentang pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar selalu membimbing kami supaya dapat meladani Yesus dalam mengampuni sesama di kehidupan kami. Amin. Bapa yang putra terkudus, amin. Anak-anak semua, kita sudah mengakhiri pelajaran